Sebelumnya sekarang ini kan lagi di internet ini kita tahu bahwa kata-kata insecure ini dibuat satu trending topik ya, dan saya rasa sebentar lagi bakal hilang juga. Bukan Abu Janda. Bukan. Insecure. Ya Allah, itu insecure yang susah. Ustaz. Sehingga sekarang banyak hal-hal yang seperti dulu ada beberapa YouTuber yang mengucapkan beberapa kata-kata yang sempat tren dan itu bisa sebentar lagi akan hilang. Tapi memang insecure ini sesuatu yang dirasa oleh setiap orang. Dan insecure ini bisa jadi dia positif, bisa jadi dia negatif. Seseorang yang punya rasa insecure kepada dirinya yang banyak dosa, saya rasa itu baik. Ya. Insecure karena dosa. Karena dosa. Artinya di hadapan Allah ya. Di hadapan Allah. Nah. Insecure karena dia tidak biasa bangun malam ya, atau insecure seperti Ya anak Allah. yang tidak bisa memiliki sunnah jenggot seperti antum ini. Masya Allah. Padahal sudah anak Pakai obat juga. pakai obat sudah, tapi memang kayaknya jatahnya dari Allah cuma 63 ini. Alhamdulillah. Kemudian ada lagi yang insecure yang sekarang yang saya rasa tidak terlalu manfaat juga karena insecure-nya itu sifatnya adalah ke sesuatu yang sifatnya duniawi dan hal-hal yang itu yang bikin nggak enak rasanya. enak rasanya Ketemu mereka. orang kaya keringetan. Insecure. Anak pernah itu. tak pikir Kita sama anak juga. kita sama teman-teman di Surabaya, berangkat ke Surabaya. Ketemu salah satu ceritanya itu Crazy Rich. Oh gitu. Soge gendeng. Gendeng-gendengnya. Udah Crazy Rich Surabaya. Kita pakai mobil biasa ya, biasa lah kumus-kumus ya, kayak Malang gitu ya, baju seadanya segala macem. Ternyata kita diajak masuk ke ruangan beliau, ruangannya super mewah. Di Beliau Surabaya. di Surabaya, beliau turun dari kendaraan mewah. Kemudian ketika kita mengajukan kalimat-kalimat yang insya Allah kita siapkan 100 jamaah, beliau langsung bilang 100, kami biasa 1000. Wih, Allah. langsung keringet dingin. Wah langsung nolak, ya AC ini murah apa Nah itu insecure kan? Tapi Insecure. karena harta yang dimiliki orang lain, itu sebenarnya tidak baik juga ya. Enggak Ustaz, antum rasa antum bukan orangnya yang begitu lah. Ya, mungkin insecure-nya antum ingin mendakwai beliau tapi takut salah itu mungkin. Enggak mungkin Kena lah kalau sekal, antum. kita sudah kalah langkah sudah ya. Memang insecure ini sesuatu yang sifatnya kalau dibiarkan jadi masalah dan bisa jadi kalau urusannya tidak berhubungan dengan akhirat Ustaz. Insecure itu adalah salah satu bentuk dari kurangnya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin penting. Nah, Bisa jadi seperti itu. Dan saya rasa semua orang pasti begitu ya. Iya. Saya rasa semua orang pasti begitu. Kita waktu masih muda dulu selalu merasa insecure. Ada masih muda sekarang. Nah, Masih muda 37 34 guys. ya. Antara itu. Amin ya Rabb ya. Amin. Ya Allah, seneng anak ketemu antum. Alhamdulillah. Kita perlu sering-sering ya. Harus diturunkan usia Harus ini. diturunkan. Jadi ada beberapa rasa insecure yang bermasalah yang karena kita kan orang-orang yang ahli Instagram ini kan kita tahu bahwa insecure-nya itu kan ada hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Standar cukup bagi manusia untuk mengejar dunia itu kan tidak ada. Ustaz. Nah, itu. Sehingga orang bisa merasa insecure karena sepatunya Tidak tidak bermerek. dia merasa nggak enak dengan yang lain sehingga memaksa itu kan akhirnya dampak dari rasa yang dimulai dari insecure itu tadi dan juga orang tua itu sangat berpengaruh dalam menjaga supaya anak tadi Tidak insecure. tidak sampai insecure. Artinya berarti ya dibikin sendiri seharusnya. Insecure-nya itu kan ya Benar. gara-gara diri sendiri. Iya, jadi ada kadang-kadang kita tuh dibesarkan dengan kata-kata dari orang tua yang membuat kita tuh selalu percaya bahwa kita itu baik. Nah, Ya, kamu tuh nggak apa-apa. Saya dulu ingat waktu pertama saya dapat rapotan pertama dari sekolahan saya. Kemudian nilainya bagus kan tentunya. Nah, nilainya Wah, jelek. oh, elek. Bukan karena tamat tuh, ya memang elek. Iya, memang ya, jujur Memang kalau jelek, ini ya. jujur aja. Ana waktu itu dapat rata-rata 6,8. Ana nggak tahu bahwa rata-rata itu maksimal yang paling baik itu 10. Ana pikir karena waktu itu kelas 1 SD, saya ingat ayah saya keluar bawa rapot itu sambil Allah mengatakan, yarhamuna. Allah yarhamunya dia mengatakan sambil senyum. Saya tanya, nilaiku gimana? Kan baru lulus TK waktu itu kan. Nilaimu bagus. Masya Allah. Berapa nilaimu? Nilai saya rata-ratamu itu 6,8. Dari cara ngomongnya, anak yang waktu itu Membanggakan itu Iya. ya. Jadi 6,8 itu kesannya sudah seperti 10 Sudah gitu ya. 10. Anak pikir waktu itu dari cara ngomongnya kok baik. Loh, 6,8 itu baik kah? 6,8 itu bagus. Sama sekali tidak mengatakan
hal yang buruk kemudian nanti kamu kalau Luar belajar biasa. lagi ya nanti kamu bisa lebih baik lagi. Berpengaruh Jadi saya banget ya. Oh itu luar biasa. Jadi dengan kata-kata itu saya semakin tidak belajar Ustaz. karena saya rasa 6,8 sudah cukup. Tolong pemirsa ya yang terakhir tadi semakin tidak belajar ini di tit gitu ya. Disensor. Disensor. Enggak, tapi justru dari itu iya. akhirnya saya tahu bahwa oh ternyata saya enggak buruk-buruk amat. Iya. Ternyata saya itu bisa menaikkan apa yang sudah saya capai. Tapi kalau Ana lihat, wallahu alam ya, mungkin dari 6,8-nya itu yang Abah Antum mengatakan, wah bagus, hebat. Itu mungkin beliau tidak melihat Antum dari nilai. Iya. Tapi usaha, ikhtiar, Benar. kemudian keberanian menunjukkan itu pada orang tua. Sehingga Iya. mungkin orang tua melihat sisi yang lain. Naam. Nah mungkin insecure juga begitu ya. Iya. Kalau kita cuma fokus pada kekurangan ya gak Akhirnya- maju-maju. Benar. Makanya Benar, terus cari kelebihan kita ya. Antum